Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wahyuni. Saya kelas 1C Prodi PAI. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fikri Farikin MPDI dan kepada teman-teman semua yang telah berkenan melihat dan mendengarkan video saya yang menjelaskan pengertian Khawarij dan Mu'tazilah. Dan saya tak luput mengucapkan maaf dari lubuk hati yang terdalam jika terdapat kekurangan atas penjelasan saya. Baik, saya lanjutkan pengertian Khawarij. Secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dan kata Khorijiyah, artinya kelompok yang menyempal. Mereka adalah kaum pembuat bid'ah. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu anha. Al-Syamrastani berpendapat, setiap orang yang menyempal dari pemimpin sah yang sudah disepakati umat itu dinamakan Khawarij, baik pada masa sahabat di era Khulafa al-Rasyidun maupun pada masa sesudah mereka di era Tabi'in dan para pemimpin lain sepanjang masa. Pada ulama fikih menyebutkan orang-orang yang melakukan hal itu dengan sebutan bughat, pemberontak terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadinya peristiwa-peristiwa takhim arbitrase mengenai mereka, Rasulullah bersabda, "Setelah umatku akan ada sekelompok orang dari umatku yang membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongannya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka tidak kembali lagi. Mereka adalah sejelek-jelek manusia dan makhluk." Kelompok Khawarij juga disebut dengan kelompok Hurairiyah, Nawasib, dan Syurrah. Nama Hurairiyah dinisabatkan kepada desa Hurora, sebuah desa Kufah, Irak yang menjadi tempat menetapnya kelompok Khawarij ketika mereka keluar dari barisan Ali. Akidah dan ajaran. Semua kelompok Khawarij sependapat bahwa mereka tidak mengakui kekhalifahan Utsman maupun Ali. Mereka mendahulukan keyakinan tersebut di atas segala-galanya. Mereka menganggap tidak sah perkawinan kecuali dengan orang yang sepakat mengenai keyakinan mereka ini. Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar dan tidak wajib mentaati imam yang menyalahi sunnah. Selain itu, semua kaum Khawarij memiliki beberapa keyakinan yang menjadi kesepakatan di antara mereka. Dengan kata lain, yang sebagaimana akan dijelaskan, kaum Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte. Namun semuanya sepakat terhadap beberapa hal, yaitu 1. Khalifah tidak terpilih kecuali melalui pemilihan bebas yang sah dilakukan oleh mayoritas umat, bukan hanya sekelompok kalangan terbatas, dan kepemimpinannya terus diakui selama dia berlaku adil dan menegakkan ajaran agama, jauh dari kesalahan dan kezaliman. Jika dia melanggar, wajib dipecat atau dibunuh. 2. Jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu.
Karena itu menurut mereka, khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka, khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila mendengar syariat atau menyimpang dari kebenaran karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Yang ketiga, pengangkatan pemimpin tidak wajib menurut syariat, namun boleh seumpama harus mengangkat pemimpin itu karena maslahat dan hajat atau dalam kurung kebutuhan, bukan karena dalil agama. Karena itulah Najdat, salah satu sekte Khawarij, berpendapat seorang pemimpin tidak dibutuhkan jika umat sudah bisa berlaku adil antar sesama. Yang keempat, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Mereka tidak membedakan antara dosa yang satu dengan dosa yang lainnya. Bahkan mereka menganggap kesalahan berpendapat adalah dosa bila tidak sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini. Karena itu mereka mengkafirkan Ali karena telah bertahkim, arbitrase. Demikian pula Talhah dan Zubair serta pembesar sahabat lain. Sekte-sekte Khawarij, meski dalam beberapa hal kaum Khawarij memiliki keyakinan yang sama, namun dalam beberapa hal terjadi perbedaan pendapat sehingga memunculkan sekte-sekte dalam kelompok Khawarij. Muhammad Abu Zuhra menyebut perbedaan itu sangat banyak, yang menurut kesimpulannya hal itulah yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan meski di medan peperangan. Mereka memiliki kekuatan pasukan yang tangguh. Sebagai contoh, Al-Mahlab bin Abi Safrah yang memimpin pasukan Umawi untuk memerangi kaum Khawarij menjadikan perbedaan antar sekte itu sebagai alat dan di saat untuk memecah belah dan meruntuhkan kekuatan Khawarij. Pengertian Mu'tazilah, pengertian dan sejarah muncul Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata itazala, yaitu memisahkan diri. Dengan demikian, Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri itazalah dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan dari tokoh Mu'tazilah bernama Washil bin Adha dan Majelis Hasan al-Basri. Ahmad Amin dalam Fazl al-Islam menyebutkan, kala itu di kalangan Yahudi ada kelompok yang disebut dengan Froshim, yang maknanya adalah Mu'tazilah atau mengasingkan diri. Ahmad Amin lantas menganalisa antara kelompok Yahudi itu dengan Mu'tazilah. Dalam sejarah Islam memiliki kesamaan keyakinan. Mu'tazilah Yahudi menafsirkan Taurat berdasarkan logika filsafat, sedangkan Mu'tazilah Islam juga mewakili ayat dalam Al-Quran berdasarkan logika filsafat. Kelompok ini bisa disebut pula dengan ashab al-adl wa al-tauhid, penyokong keadilan dan monoteisme, dan sering pula dijuluki dengan kelompok Qadariyah dan Adliyah. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan benih Mu'tazilah. Sebagian berpendapat hal itu muncul di beberapa kalangan yang awalnya berpihak pada Ali, yang memisahkan dari I'tazilah dari urusan politik.
kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Sekian pengertian Khawarij dan Mu'tazilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.